Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutiatul Husnah, SSI, mahasiswa PPG Kemenak Daljab tahun 2023 di Universitas Islam Malang. Saat ini, saya bertugas sebagai guru matematika di Mandua, Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman terbaik atau best practice menggunakan metode STAR. Dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tujuan PPL 1 melalui model problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan TPEC dengan bantuan LKPD, PowerPoint, dan GeoGebra dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menganalisis sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Menghubungkan konsep refleksi terkait dengan konsep matriks, menemukan bayangan hasil refleksi dengan menggunakan matriks, serta memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi menggunakan matriks dengan tepat. Sedangkan tujuan PPL 2, yaitu melalui model problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik dengan bantuan LKPD, PowerPoint, dan GeoGebra, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran berbasis HOTS dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Menyelesaikan masalah kontekstual HOTS berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan fungsi aljabar dengan tepat. Pelaksanaan PPL 1 ini yaitu pada tanggal 20 Juni 2023 pada pukul 7 sampai 8.30, sedangkan pelaksanaan PPL 2 yaitu pada tanggal 6 Juli 2023 pada pukul 7 sampai 8.30. Situasi. Masalah dalam proses pembelajaran selama ini, yaitu yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan kurangnya media kontekstual dan motivasi tentang matematika. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran berbasis HOTS disebabkan kurangnya media pembelajaran yang mendukung pembelajaran berbasis HOTS. Tantangan yang saya alami, yang pertama, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana madrasah, kemudian manajemen waktu yang terkadang tidak konsisten, kemudian kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan, dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri maupun berkelompok. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, kemudian guru sebagai fasilitator dan katalisator, kemudian dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran, baik PPL 1 maupun 2, serta rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan. Aksi dalam menghadapi pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk media yang akan digunakan secara mandiri seperti LKPD interaktif, aplikasi GeoGebra, dan game Word Wall. Kemudian mengecek dan memastikan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan membuat grup WhatsApp berisi 18 siswa, serta membagikan bahan ajar kepada peserta didik sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian merancang kegiatan-kegiatan kreatif menggunakan sintak model problem based learning berbantuan media pembelajaran LKPD interaktif, aplikasi GeoGebra, dan game Word Wall. Dan yang terakhir yaitu memanajemen waktu ketika pelaksanaan sesuai dengan tahapan kegiatan pembelajaran dalam RPP. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan mengimplementasikan model pembelajaran problem based learning dan penggunaan media inovatif berbasis teknologi, guru mendapatkan pengalaman mengajar yang lebih baik. Kedua, peserta didik lebih termotivasi, antusias, dan bersemangat dalam pembelajaran. Yang ketiga, dari hasil tes formatif menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP. Kegiatan ini sangat efektif, hasilnya baik dan efektif karena peserta didik lebih termotivasi, aktif dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Tentunya, hal ini berdampak baik terhadap hasil belajar mereka. Yang menjadi faktor keberhasilan
Yang pertama yaitu bimbingan dosen dan guru pamong serta masukan dari teman-teman peserta PBG. Yang kedua, tentunya dukungan kepala madrasah dalam memberikan izin dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan sarana dan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum dan saat pelaksanaan PPL 1 maupun 2. Yang keempat, tentunya komitmen peserta PPG dalam melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat, dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang mendukung. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut, yaitu guru dapat merencanakan pembelajaran dengan maksimal. Kemudian pembelajaran tentunya lebih bervariasi dan lebih interaktif dengan suasana yang tidak membosankan. Kemudian guru lebih aktif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang efektif sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Kemudian, pembelajaran tentunya lebih menarik dan bermakna dengan bantuan media pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi digital. Setelah hampir kurang lebih 3 bulan, saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Islam Malang. Saya mendapatkan banyak hal, seperti ilmu baru, wawasan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini, kita semua dapat menjadi guru profesional dan bergerak maju untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada LPTK Universitas Islam Malang yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu dalam dunia pendidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.